Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, alangkah senangnya kalau hari-hari sudah mendekati weekend, terutama bagi kaum profesional dan pekerja yang setiap harinya berpacu dengan waktu. Segala rencana pasti dites dan dianalisa mana yang lebih menghasilkan kesenangan dan kenyamanan selama 2 hari Sabtu dan Minggu nanti. Nothing wrong with that. Tapi ada hal yang terlupakan, bahwa sebenarnya 1 hari sudah seharusnya disediakan untuk beristirahat dari kesibukan dan untuk memuliakan Tuhan. Itu sudah ditetapkan sejak zaman penciptaan, di mana Tuhan dipercaya dengan kacamata iman beristirahat di hari ke-7, bukan hari ke-6 dan ke-7. Hari yang khusus digunakan untuk berhenti dari segala kesibukan pekerjaan dan kembali merenungkan kasih dan rahmat Tuhan. Kita justru dapat bonus 2 hari istirahat setiap minggunya. Saudara-saudari kita yang Muslim memilih hari Jumat sebagai hari berdoa berjemaah, sedangkan kelompok Kristiani memilih hari Minggu karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari kita dari gereja Advent memilih hari Sabtu sebagai hari untuk memuji Tuhan, hari di mana tidak diadakan kegiatan apapun, termasuk pesta dan arisan, kecuali ke gereja. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataannya masih banyak dari kita tidak sungguh-sungguh menyisihkan saat-saat memuliakan dan mensyukuri rahmat Tuhan. Tidak semua melaksanakan kewajibannya. Hari Minggu, gereja-gereja juga tidak penuh dengan umat yang datang ke misa seminggu sekali. Lalu apalagi yang dilakukan kalau tidak memanjakan diri sendiri, mengizinkan menikmati hari libur untuk bersenang-senang, dan lupa siapakah yang sesungguhnya menyelenggarakan semua ini bagi hidup kita. Mungkin kita menyalahkan orang-orang Farisi yang menegur Yesus yang wira-wiri di hari Sabat. Jelas-jelas Yesus melanggar aturan hari Sabat. Saat Yesus bekerja, kita ikut bekerja. Dan sayangnya sampai sekarang Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Buktinya bumi masih berputar.
dan manusia masih banyak yang lahir dan harus mati. Sibuk sekali trafik di surga antara yang harus datang dan yang harus pulang. Doa siapa yang didengarkan? Pasti riuh rendah 24 jam. Lah, kok kita boleh beristirahat sementara Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk melimpahkan rahmat bagi kita? Aturan manusia dibuat untuk beristirahat dan merenungkan rahmat Tuhan agar manusia, yakni kita-kita ini, tidak lupa akan asal kita. Bahkan mereka yang tidak percaya pada Tuhan pun tetap dapat menghirup udara segar dan menikmati hari-hari kehidupan. Nah, kalau aturan itu sendiri dilanggar, yang rugi ya kita sendiri. Kita cenderung merusak diri kita karena tidak memelihara kesehatan iman kita. Iman yang sehat membawa fisik yang kuat. Kesenangan diri hanya membuat kita manusia tamak, tidak pernah puas akan diri sendiri, termasuk sampai merusak hidup sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau murid-murid yang sedang setia melayani bersama Yesus dianggap melanggar aturan Sabat, padahal mereka sedang bersama Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita yang tidak juga memuliakan Tuhan, tapi juga tidak mengikuti Tuhan setiap harinya? Berarti kita termasuk pencuri hari Sabat. Mari kita mulai dengan komitmen diri untuk berhenti sejenak setiap jamnya, hanya untuk beberapa saat mengucap syukur betapa baiknya Tuhan memberikan kesempatan hidup dan memberikan sahabat, kenalan, serta keluarga yang ada di sekitar kita. Tuhan adalah pemilik hari Sabat, juga pemilik hari-hari lainnya. Dialah yang layak diagungkan dan disembah di sepanjang hari kehidupan kita. Bukan hanya sekali seminggu, bahkan bukan hanya sejam, sekali setiap minggunya. Biarlah setiap nafas hidup kita memuliakan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, selamanya kami takkan melupakan cinta kasih-Mu yang memanggil manusia untuk hidup. Semoga kami selalu mengandalkan Dikau, Allah dan Bapa kami, pengasih dan penyayang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.